sebuah jalan keluar. Kenyataannya, semua orang memiliki kekurangan. Namun bila ada kemauan, tidak ada jalan buntu, pasti selalu ada jalan keluar. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, godaan didefinisikan oleh dictionary.com sebagai satu tindakan menggoda, bujukan atau rayuan. Arti tambahan yang ditawarkan adalah fakta atau keadaan yang tergoda, terutama pada kejahatan. Nah, sumber yang sama menjelaskan bahwa pelarian sebagai lolos dari pengejaran atau bahaya, menghindari penangkapan, hukuman atau kejahatan yang mengancam, juga berhasil menghindari baik itu bahaya atau kejahatan yang mengancam atau hal yang mungkin saja terjadi. Saudara-saudaraku, pasangan yang berbahagia, seringkali orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan terjebak dalam pelanggaran etika yang berkaitan dengan uang atau hubungan terlarang. Yang sangat menarik adalah dengan banyaknya orang yang tertangkap, Anda akan berpikir bahwa orang lain akan jera untuk melakukan kesalahan yang sama. Meskipun demikian, hal ini tidak terjadi. Setiap tahun Anda dapat menghitung lebih banyak orang yang terjerat dengan hasil yang menghancurkan bagi diri mereka sendiri atau pasangan mereka. Seperti yang telah Anda ketahui, banyak pernikahan berakhir dengan perceraian setiap tahunnya. Dan tidak sedikit pula yang berakhir dengan cara yang lebih buruk dari itu karena pilihan yang buruk yang dibuat oleh salah satu atau kedua pasangan. Kebiasaan yang banyak dilakukan oleh pasangan adalah fantasi untuk bersama dengan orang lain selain pasangannya yang mungkin lebih cantik atau lebih muda atau lebih tinggi atau juga lebih kaya. Nah, seringkali kenyataannya tidak sesuai dengan fantasi dan sangat mengecewakan. Kenyataannya adalah setiap orang adalah manusia dan setiap manusia dipenuhi dengan kekurangan dan keistimewaan yang seringkali jauh lebih berbahaya dan serius daripada apa yang kita alami dengan pasangan kita. Saudara-saudaraku, konteks renungan kitab suci kita hari ini adalah Paulus menceritakan kembali kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan kehancuran yang menimpa banyak orang Israel karena ketidaktaatan mereka. Pada dasarnya, pesan bagi pasangan suami istri saat ini adalah bahwa tidak ada alasan untuk menempuh jalan yang telah dilalui oleh banyak orang dengan konsekuensi yang berat. Namun saudaraku, dengan kasih karunia Tuhan, karena pilihan yang Anda buat hari ini, kisah Anda memiliki akhir yang berbeda. Kami berdoa agar Anda selalu ingat bahwa di tengah-tengah setiap pencobaan,
Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan dan kemenangan jika kita taat ataupun jika kita percaya serta menyerahkan segala persoalan kita kepadanya. Saudaraku, pasangan yang diberkati oleh Tuhan, bicarakan bersama tentang berkat-berkat dari janji pernikahan yang bersifat permanen dan eksklusif. Apakah ada alasan atau banyak alasan mengapa Allah membuatnya seperti itu? Matius 6 ayat 13 berkata, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Berdoalah saudara-saudara. Mintalah kekuatan dan jaminan Tuhan. Saudara-saudaraku, apa artinya mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Di dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini suatu jalan keluar yang Allah telah berikan kepada kita? Yaitu bagaimana kita memfokuskan pandangan hidup kita hanya kepadanya, karena Ialah yang telah memberikan jalan keluar kepada setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, dewasa ini, bagaimana media menggambarkan hubungan, khususnya pernikahan, jauh dari rencana Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi lebih sering daripada tidak, media lebih mengagungkan alternatifnya. Apakah mungkin kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat? Bicarakan bersama tentang apa yang Anda tonton, baca dan lihat apakah ada ruang untuk perbaikan atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, Allah lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Ia memiliki 1001 jalan keluar atas setiap persoalan kita. Nah, oleh sebab itu, serahkanlah dan percayakan kepadanya, dan pasti ada jawaban. Ia akan memberikan juga kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Karena Ia sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap persoalan yang kita hadapi. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.